Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Kali ini dan di hari ini sangat spesial teman-teman, karena di tanggal 18 Januari 2025 ini menjadi penayangan terakhir ya dari serial Ultraman ke-6 di era Reiwa, yaitu adalah Ultraman Arc. Dan seperti biasa teman, untuk Ultraman Arc di fase ini kita akan bahas 2 episode ya teman, dari episode 24 dan 25 ya teman ya. Jadi mohon maaf ya teman kalau misalkan pembahasan Ultraman Arc ini tuh nggak satu-satu ya, karena kalau saya bahas satu-satu tadinya kayak agak kurang gitu ya. Jadi mending saya juga bahas satu kayak langsung berapa episode, mungkin 2 kah atau 3 kah atau berapa episode gitu ya. Jadi biar mempersingkat aja gitu ya, karena sebenarnya teman, Ultraman Arc ini tuh bukannya nggak bagus ya, mungkin lebih ke underrated ya, cuman ya cerita utamanya pun juga terpaut jaraknya jauh sekali gitu ya. Jadi bahkan baru startnya itu di episode 14, 15, terus agak down lagi, baru lanjut episode 23 sampai 25. Nah itu ya kan, kayak terpautnya tuh sangat jauh sekali gitu ya. Jadi harusnya sih adalah kayaknya momennya itu kayak dikasih tuh kayak di bagian ini atau apa kan ya. Jadi malahan ya fillernya tuh malah lebih ke fenomena, bahkan ya fenomena atau promosi kaiju baru lah ibaratnya ya dari Suburaya itu, karena ya mungkin Ultraman Arc ini itu menjadi Ultraman terakhir mereka dalam mempromosi kaiju baru gitu ya. Kita lihat juga teman di sini Ultraman Arc ini pun juga sedang bersama Yuma teman dalam suatu lingkup ruangan yang penuh cahaya ini. Jadi itu juga dikasih tahu gitu ya, kalau misalkan semua yang mereka alami, semua yang Yuma alami selama 16 tahun, bahkan saat kejadian di 7 tahun usia dia gitu ya, yang terkena reruntuhan pasca tragedi Monogelos itu, yaitu gara-gara ya semuanya itu hanyalah mimpi ya teman ya. Jadi kan karena lagi berkemah kan tuh kecelakaan gitu ya, jadi si Yuma itu langsung memimpikan hal ini tentang dia tuh juga menjadi Ultraman Arc. Terus gimana ya, jadi ini juga saya agak curiga sih temennya, soalnya ini kayak langsung ke konteksnya nggak sih ya kan, kayak awalnya itu kenapa gitu ya. Mungkin juga kayak yang awalnya tuh kayak loh ini kok kayak langsung ke apa ya, ibarat tuh perpisahannya gitu ya. Mungkin kalau untuk momen perpisahan yang ibaratnya juga sedih gitu ya, untuk di Etoriwa ini ya arc ini juga kayak tiba-tiba banget ya gitu ya. Tapi kalau kita masukkan ke bagian ilusinya mungkin bisa dimasukkan lah gitu ya, karena si Subraya ini juga mau coba membuat si arc ini tuh bisa dibilang juga imajinasi tingkat tingginya ya kan, ya ibarat tuh menjadi benteng pertahanan hidupnya dari Yuma gitu ya. Jadi ibaratnya pun juga Yuma kan masih bocil gitu ya, jadi dia juga terperangkap atau terjebak dalam peruntuhan yang terjadi di masa itu. Jadi pastinya semua yang ia lalui itu pun juga ya cuma ilusi gitu ya, yang dimana juga di sini kan para tim penyelamat bahkan Skip dan juga orang tuanya pun juga udah diselamatkan gitu ya. Jadi di sini pun juga mereka berusaha untuk mencari Yuma. Benar aja dong teman, di sini pada saat si Yuma juga mendengar para tim Skip dan juga tim penyelamatnya pun juga melihat dia gitu ya. Jadi reaksi Ultraman Arc pun juga diam, tapi gerak-geriknya itu ternyata adalah samaran dari si Swido yang juga comeback di episode kali ini gitu ya, yang ibaratnya pun juga mau coba memberikan ilusi buatan gitu ya, yang dimana ilusi ini pun juga mencakup ke imajinasi dia. Jadi ibaratnya pun juga mau coba mengambil kekuatan imajinasinya dengan dalih-dalih kalau misalkan ya semua yang udah terjadi selama ini pun ya ilusi gitu ya. Jadi ibaratnya pun juga Yuma tetap mempertahankan imajinasi itu, dan yang dia ada di tempat ini tuh ya tempat hampa lah ibaratnya, atau tempat tanpa imajinasi atau tempat kurungan mungkin bisa bilang ya. Jadi pada saat dia tuh juga terlempar kembali, jadi balik lagi ke tempat asalnya, bukan tempat pertama saat apa ya, mungkin Yumanya udah terkubur atau gimana gitu ya, ataupun dia tuh ya mungkin sudah mati mungkin, atau bisa bilang juga selamat, cuman ya apa ya, mungkin pertama kali ini kita lihat Yuma jadi anggota Skip atau pertama kali magang gitu ya. Jadi itu juga kita patut perlihatkan ya teman, karena momen itulah yang membuat si Yuma bisa didapatkan kembali bersama teman-temannya, dan ya
Suido juga mengincar mereka ya kan, karena bisa bilang si Yuma yang ada di skip itu ya, itu kan ibaratkan Yuma itu lagi tertidur kan atau mimpi enak gitu ya. Jadi kayak Yuma yang ada di sini itu bisa bilang ya perpecahan antara imajinasi dia ya kan, imajinasi dia tuh ibaratnya ya Yuma yang di sini kan yang di truk ini, terus yang Yuma yang ada di skip itu ibaratnya ya apa ya, mungkin terpisah gitu ya. Jadi kayak memisahkan si imajinasi si Yuma sama artnya, sama si Yuma dan artnya yang biasa ya, tau kan perbedaannya. Jadi kayak Yuma dan art yang biasa tanpa didampingi dengan imajinasi ya kan. Jadi kalau udah ada imajinasi, jadi tercipta dua kubu atau dua wujud lah ibaratnya. Jadi wujud yang biasanya gitu ya, ya mungkin si Uma bisa dapetin dengan kekuatan yang seperti apa gitu ya, sama wujud imajinasi ya kalau udah disatuin Yuma tuh bisa menciptakan armor ataupun ya Ultraman Art ini gitu ya. Jadi pastinya ya kita lihat ya seperti apa, karena semuanya pun juga berhasil diatasi lah teman-teman ya. Ini juga si final bossnya ya teman juga muncul, jadi kayak cepat kayak gitu ya wujudnya, jadi kayak kayak unik banget ya teman. Nah, pada saat udah diamankan nih ya, si Yuma juga seperti merasakan ada resonansi energi ya temennya di dalam dadanya. Tapi juga dalam waktu yang sama, tiba-tiba Bjorno juga sempat tadi kan dia tuh pada saat cari Yuma, dia tuh kayak dirasuki dulu kan atau disengat dulu kayaknya. Baru di sini juga Bjorno langsung memberitahukan juga tentang rencana si Zetsu ini yang juga sempat mengganggu komunikasi mereka, dan ada hal yang mereka disampaikan juga. Cahaya tidak ada si Yuma ini itu berasal dari Onyx, yang walaupun juga katanya udah nggak ada gitu ya. Jadi katanya Ark itu memecah Onyx, dia mengubahnya bentuknya jadi kubus di dalam dirinya untuk mengendalikan kekuatannya. Namun Zetsu menyadarinya dan memakai gerbang itu untuk mulai mengirim polutan bersama dengan energi bintang Sonia. Jadi Zetsu ini ibaratnya seperti suatu entitas mungkin ya, entitas ibaratnya pun juga yang mungkin tidak senang dengan si Ark ini, kayak mengacaukan gitu ya, atau kayak tetap memaksa rencananya itu untuk menyebarkan ya efek Sonia ini dengan ya ditambahin kayak polutan atau ya sama Onyx inilah gitu ya. Jadi polutan itu juga menggerogoti tubuh dia dan Ark ini, dan energi yang menumpuk di Onyx dengan cepat mencapai masa kritis. Jadi bisa dibilang ya seperti inilah ya kan ya. Jadi cara itu ya yang digunakan untuk membuka paksa Onyx atau gerbang di sisi bumi itu. Jadi untuk mimpi yang buatan dari si monster tadi kan namanya Gilbak gitu ya, yang ibaratnya pun juga mengutus si Suido itu juga kayak masuk ke dalam alam bawah sadar dari si Yuma itu juga gitu ya. Jadi kayak yang udah tadi kan ya, yang udah mereka conversation kan atau gimana gitu ya. Jadi ya semuanya pun juga ya demi kelancaran misi si Zetsu ini gitu ya. Jadi sangat berbahaya gitu kalau misalkan dia menjauh dari si Onyx itu, juga akan menguasai dunia gitu ya. Karena hati-hati gitu ya, semuanya tuh sudah diatur sama si Zetsu lagi. Bahkan juga dapat lagi nih kan serangan balasan dari Zetsu seperti ini ya teman, wujud dari Zetsu juga membahayakan rencana dari mereka. Jadi inilah saatnya ya teman, kita lihat untuk wujud Zetsu ini seperti apa. Jadi bebaskan imajinasimu. Nah, di sini ada conversation yang cukup menarik teman ya. Tadi kan si Sweet ini kan dia gagal gitu ya dalam menghadapi si Rution itu, dan dia juga ngomong jangan sampai dikecewakan lagi nih kan ya untuk misinya. Nanti kalau misalkan ada kesempatan, kuncinya akan bisa dibuka. Nah, kunci apa yang dimaksud si Zetsu ini kita juga nggak tahu teman ya, karena mungkin seperti kunci menuju pintu atau dunia yang seperti apa gitu ya, dan juga membawa efek radiasi Sonia itu yang membuat semuanya jadi kacau balau. Jadi kayaknya momen ini adalah momen Shu itu sadar gitu ya, kalau misalkan Yuma ini juga ibarat apa ya, seperti memiliki suatu impian yang harus dikejar, harus tetap berlari gitu ya. Jadi dia juga tetap berusaha untuk capai itu dalam kondisi apapun gitu ya. Jadi pastinya juga misi kali ini ya Yuma tetap berusaha gitu ya untuk membantu dan juga mengalahkan si Gilbak ini dengan kekuatan yang bisa mengendalikan mimpi dan juga dapat ya mengunci imajinasinya gitu ya. Jadi ini memang lebih rumit lah gitu ya. Jadi tidak banyak dijelaskan juga kan di bagian plot ini, karena
terlalu rempet gitu ya. Jadi apakah bisa di final episode ini sepertinya memangkas semua yang udah terjadi di serial ini gitu ya. Bahkan ya kita juga anggap episode ini tuh ya membahas tentang apa ya, kayak ilusi itu ya sebentar gitu ya. Ya ternyata ya si Sweedo itu ya penyebabnya ya. Jadi pastinya ya ini akhirnya Ioma ketahuan ya, atau bisa dibilang juga Ioma menempatkan wujud dari Ultraman Arc ini gitu ya. Jadi sebenarnya juga ini momen Henshin yang ibaratnya ya mereka tahu lah gitu ya kalau misalkan Ioma ini adalah Ultraman Arc. Wah, akhirnya ya setelah Ultraman Blazer nggak ada momen Henshin reveal-nya kali ini selesai juga ya teman. Dan ya kita lihat teman, untuk Galaxy Armor yang dipakai juga langsung kalah gitu ya, karena bisa dikendalikan juga sama Gilbug. Jadi ini juga sampai seperti ini gitu ya. Waduh. Dan sampai juga teman-teman di final episode Ultraman Arc yang pastinya juga untuk imajinasi puncaknya ini ada di sini ya teman-teman ya. Dan jujur di bagian awal ini saya agak kurang nangkep ya teman-teman ya, karena kayak loh ini masih di mimpinya yang dibuat sama Gilbug dan Sweet ini kan. Nah ini kan juga pastinya ada ayahnya dan ibunya si Yuma gitu ya, yang juga pastinya masih hidup, dan atau mungkin ini momennya ya apa ya, diselamatkan katanya ya, karena katanya kan mereka tuh masih bisa hidup kembali gitu ya. Jadi kayak ada mukjizat gitu ya, atau ada keajaiban ya, dimana juga mereka itu mungkin diselamatkan ya sama Rution ya, mungkin itu kayak gitu ya. Karena bisa bilang juga untuk dari tubuh mereka berdua ini ya, yang dimana juga untuk arwah dari ayahnya Yuma ini tuh mungkin diselamatkan sama Arc ini gitu ya. Yang pastinya juga kita lihat ya teman seperti apa nih ya, karena Yuma juga sudah menyadari hal ini temannya, karena Gilbug ini kan bisa mengendalikan mimpi gitu ya. Dan ada satu hal juga yang membuat Sweet ini juga iri gitu ya kepada si manusia ini, yang katanya juga kesederhanaan kita ya itu bisa menciptakan suatu imajinasi, dan kecerdasan mereka tidak memiliki hal seperti itu. Jadi memang katanya sih ya karena apa ya, otak kita ya itu ibaratnya lebih mantul gitu ya, ibaratnya tuh punya berjuta-juta informasi gitu ya, walau udah punya kecerdasan yang wah banyak gitu ya, mungkin penerapannya kayak gitu kali ya, karena si Sweedo ini kan bisa dibilang juga memberikan beberapa pilihan gitu ya. Jadi Sweet ini tuh real villain ya teman ya, karena dia juga seperti memberikan mimpi buatan ini agar ya si Yuma ini tuh terjebak selamanya di dalam mimpi ini gitu ya. Buat yang bingung ya, ini mungkin loop ya teman ya, dimana si mimpi ini tuh kayak dipisah sama imajinasinya Arc ini kan ya. Jadi ini imajinasinya atau kekuatan mimpi buatannya dari Sweet ini ya bahkan ya. Jadi Sweet itu menciptakan kalau misalkan si Arc ini tuh udah membuat ilusi lah dari dia tuh, yang mana udah kayak semua kejadian Kayday yang 16 tahun lalu itu ya cuma ilusi. Jadi sampai juga ke Shurin dan kawan-kawannya itu ya ilusi, tapi Yuma juga masih kuat lah teman ya, mengingat semua imajinasinya itu udah juga dunia nyata yang ibaratnya juga udah di diberikan kekuatan juga gitu ya sama si Arc ini juga tentang imajinasinya ini gitu ya, yang memang cukup menarik gitu ya. Jadi pastinya juga ayah dan ibu imajinasi buatan Sweet itu udah juga bilang gitu ya, kamu udah berjuang kok gitu ya, saatnya ucapkan selamat tinggal Arc. Selamat tinggal itu diucapkan berkali-kali loh temennya. Bahkan di momen masa kecilnya ini kan ayahnya ini kan kayak menghampiri gitu ya. Jadi ternyata memang kalau untuk hal ini ayahnya ini yang jadi poin utamanya gitu ya. Jadi bahkan untuk ibunya sendiri ya teman itu ya kurang disorot, mungkin bukan kurang disorot ya teman ya, tapi emang dia jadi karakter minor aja mungkin ya. Jadi seperti ini. Nah pastinya juga si ayahnya ini juga apa ya, merasakan sesuatu lah dari Yuma gitu ya, dan juga dia tuh berkata kalau dia tuh udah kuat gitu ya. Tapi Yuma juga berkata selama 16 tahun ini tuh dia tidak selamanya kuat gitu ya, karena semuanya itu udah ia lakukan tanpa ada rasa penyesalan gitu ya, dan juga dia lakukan itu juga dengan sungguh-sungguh gitu ya, dan juga udah bersama Arc juga. Dari momen ini pun juga dia mau hampir gitu ya ucapin selamat tinggal Arc gitu ya, dia kan di hadapan si ayah ini, tapi ayah aslinya atau
roh atau spirit dari si Rution yang merupai si ayahnya Yuma ini tuh menyelamatkan si Yuma ini gitu ya. Jadi pastinya dengan hal ini ya Yuma terselamatkan gitu ya dari jebakan mimpi dari si Suido dan juga Gilbert ini gitu ya. Dan ternyata benar ya teman, semua prediksi yang udah diteorikan sama fans-fans gitu ya mengenai siapa sih Rution ini ya. Ya ternyata Rution adalah ayahnya Yuma. Hore. Selamat, teori kita benar semua ya teman ya. Mungkin lebih ke arah kenapa bisa ayahnya Rudion ini yang dipilih. Kenapa bisa ayahnya ini juga bisa dibilang ya menjadi spirit gitu ya. Karena ibaratnya pun juga ya cuman arwah mereka aja gitu ya. Jadi bisa dibilang ya arc ini ya itu bisa juga menyelamatkan keluarganya Yuma, dan Yuma menganggap arc ini adalah keluarganya, yang dimana juga di dunianya Yuma yang tanpa jebakan ini ya, dunia aslinya itu memang ya menjadi dorongan atau jembatan juga gitu ya untuk si Yuma ini tuh tetap berlari gitu ya dan menuju ke satu arah gitu ya, tetap berlari jangan ke masa lalu gitu ya. Ibaratnya masa lalu ini pun juga dia udah kayak balik lagi gitu ya kan, udah ke masa lalu, masa kini dan juga masa sekarang gitu ya. Jadi dia juga pastinya lihat gitu ya bagaimana momen perpisahan itu seperti apa ya. Jadi arwah ibu dan bapaknya itu ada di Rudiot kan ya, walaupun airnya aja sih kayaknya ya. Maksudnya tubuhnya pun nggak diselamatkan berarti ya. Jadi seperti itu ya teman ya, karena ya cukup awalnya cukup rumit ya teman ya untuk kita jabarkan, tapi setelah kita lihat juga bagaimana prosesnya ya cukup menarik ya teman ya. Karena untuk si Rudion ini kan bisa bilang juga menyelamatkan Yuma ini dengan adanya imajinasi. Dari imajinasi itu bisa melampaui semuanya gitu ya. Ibaratnya mimpi yang didorong dengan imajinasi itu bisa berhasil tanpa adanya jebakan dari mimpi di masa lalu itu yang membuat dia terjebak di kesakitan ya, terjebak di masa-masa sakitnya itu ya gitu ya. Jadi ya dia juga tetap berusaha untuk berlari gitu ya. Jadi sorry ya teman, episode ini agak rumit ya kita bahasnya ya, tapi ya sebenarnya ini masih fine lah teman ya, karena juga pastinya akhirnya Yuma berubah kembali teman. Jadi ini kayak transisi dari versi kecilnya dan versi remajanya. Dan ini ya teman, momen si Yuma juga terjebak di sana teman ya, karena juga dari si Gilbert ini memberikan serangan. Di sini Ar juga masih terdiam ya teman, karena dia juga masih terjebak di dalam proyeksi mimpi dari si Gilbert ini gitu ya. Jadi dia juga berusaha untuk keluar dan menciptakan masa depan yang cerah gitu ya, tanpa dia juga terjebak di masa lalu gitu ya. Jadi pastinya juga di sini Yupi gitu, itu juga menganalisis gelombang elektromagnetik yang ada di dalam organ si Gilbert ini temannya, kayak warna biru itu. Jadi pastinya juga dengan cara si Shu harus bisa menghapus atau membreak si penghalang ini gitu ya, agar bisa terlepas dan pastinya Yuma bisa bangkit lagi gitu ya. Karena juga pastinya dengan adanya sampel ini ya, sampel Onyxium juga bisa dilontarkan untuk menghajar si Gilbert ini gitu ya, yang pastinya memberikan efek kejut gitu ya, walaupun sedikit tapi bermakna gitu ya. Dan juga akhirnya berhasil ya teman ya, dan bariernya pun juga berhasil dilepas dan semua angkatan militernya pun juga memberikan serangan kejutan gitu ya. Dan Yuma juga pastinya menyadari gitu ya kalau misalkan di sini Ark ini juga bisa berbicara dan dia juga ingin maju ke depan sama seperti Yuma gitu ya, untuk tetap berlari. Dan pada saat dia juga bertarung menghadapi Zadim di episode berapa tuh, 14 kalau salah ya, dia pakai kekuatan Onyx dan mendapatkan kekuatan baru. Dengan imajinasinya kita bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi pastinya kali ini dia juga bisa menciptakan imajinasi lagi gitu ya. Jadi dengan kekuatan Galaxy Armor ya, walaupun dia juga ada efek Onyx-nya gitu ya. Jadi kayak dia sempat hampir dirasuki gitu atau gimana gitu ya, ada efeknya. Tapi dia juga berhasil gitu ya untuk mengatasinya dan menciptakan Arc Saturn Cube. Jadi ini suatu cube baru yang kira info baru ya temannya, yang sebenarnya kayak armor eksklusif mungkin ya, tapi ternyata buat finisher doang gitu ya. Jadi finisher dari Galaxy Armor pakai Saturn Cube ya. Jadi cuma satu aja teman, tapi tetap bagus gitu ya, tetap berhasil mengenai Gilbert dan Dwar gitu ya. Dan akhirnya teman, inilah dia momen kejutannya ya, yang ternyata
true final bossnya ada di sini, yaitu adalah Suido yang kali ini menjadi Kaijin Form. Oh my god, jadi ternyata belum selesai ya teman untuk final episode ini, dan ternyata dilanjutkan dengan adanya Suido yang walaupun banyak bilang aduh kok cepet banget ya, kayak buru-buru amat gitu ya mau buat kaiju baru atau buat si Sweet ini kan ya. Jadi ini sih ya jujur mirip kayak Alien Valkyrie gak sih temennya, atau Alien Valky gitu gak sih, soalnya dia juga apa ya tampangnya oke lah kayaknya, kayak serem gitu ya kayaknya, kayak female banget kan ya, female kaijin yang juga oke loh teman, fightingnya tuh dia pakai kaki tendang, terus dia tuh kayak apa ya, dia tuh lincah juga ya temennya untuk si Sweet ini, jadi nggak lemah-lemah amat lah temennya. Jadi di sini pun juga dia terlempar jauh gitu ya sampai ke tempatnya Yuma ya temennya, tempat hutannya yang ada di Monohon itu. Nah ini juga ada cara yang cukup menarik ya temennya, dimana Yuma juga langsung menggunakan imajinasinya ya kan ya, dan langsung membawa Monohon itu kan, dan juga diperangkap dalam cube itu ya, cube-nya si Ark itu, dan langsung ditusuk gitu ya ke bagian organ yang ada di sana gitu ya, dan langsung wah. Oke. Dan ini dia teman momen terbaiknya di mana Ark ini juga menggunakan Ark Finalizer, dan gila itu sampai mengelilingi bumi loh temennya. Keinget sama Venetian Naju Duel yang dimana itu juga Venetian kan dia tembak gitu ya. Itu bukan kelimbung lagi, sampai ngenain bulan ya. Gila. Ini apa bisa bilang juga pada saat dia tuh kelimbung itu apa dia satu ini sama Blazar ya, soalnya kenapa di scene ini temennya yang kayak scene gelap ini tuh keinget sama episode 23 nya si Blazar, dimana juga kayak di tempat yang gelap-gelap gini kan ya, itu kayak keingetnya ini di mana gitu ya, ini kayak bebatuan apa nih gitu ya, soalnya kayak aneh tapi kita nggak tahu lah temen ya, karena ibaratnya pun juga udah mulai di fase puncaknya di sini ya, dia juga berhasil kelilingin bumi kayak mana juga sih yang kaget kayak what kok bisa kelilingin bumi gini, jadi kayak muterin gitu ya temen ya, jadi sampailah di peradaban gini gitu ya, dan akhirnya dihentakkan seperti cambuk gitu ya, dan akhirnya Suido sang pengendali mimpi berhasil dikalahkan ya dengan dingin. Akhirnya selesai juga ya temannya untuk episode kali ini, dan pastinya Yuma akan pergi ya temannya, bukan pergi sih, mungkin dia juga akan kembali lagi teman, karena dia juga mungkin bersama Ark ataupun juga bersama keluarganya kan ya, dimana juga bersama si Rution itu ya temannya. Jadi sedih sekali ya temannya, walaupun episode 25 ini itu juga mungkin terburu-buru ya temen ya, udah bagus sih dia tuh lawan Gilbak aja, tapi Sweetnya itu mungkin emang salah satu alin yang meresahkan juga kan ya sama Zesu ini, jadi kayak Zesu sama Sweetnya udah kayak yang royal sekali gitu ya, jadi harus dikalahkan juga kayaknya ya, jadi ya untung aja bisa memuaskan lah temen ya untuk final episode ini. Dan itu dia teman untuk Ultraman Arc episode 25 temen ya, jadi ya keseluruhan untuk series ini bisa kasih rating berapa ya? Ya jujur aja ya temen ya, untuk episode pertama memuaskan ya. Ini kita review sedikit lah temen, episode 1 dan episode 3 ya, itu bagus banget ya temen ya, memuaskan. Untuk episode 2 nya aduh kenapa harus apa ya, dikasih episode fillernya yang nggak terlalu penting amat ya temen ya. Udah saya bilang ya teman, kalau misalkan ada episode filler itu setidaknya bukan filler amat lah ya kan ya. Filler tuh ya teman itu bisa untuk development karakter, bisa untuk cerita juga, bisa untuk kayak apa ya, pendalaman story juga ya. Jadi bukan cuman kayak filler yang stand alone gitu ya, jadi kayak apa ya, lebih ke nyambung ke cerita aja sih temennya. Contohnya kayak Kira Major itu kan dia kan ada si apa si Jamensinya itu, dia tuh ada punya Kaname Stone, itu kan masih nyambung kan ke ceritanya kan, jadi masih oke lah temennya, karena kan dia tuh nyambungnya tuh ke Kaname Stone, salah satu ingredients membentuk kembali si Kristalia. Nah ini ya setidaknya adalah gitu ya, walaupun episode utamanya si Ark tuh dikit banget ya temennya, kayak cuma berapa episode doang gitu ya, jadi ceritanya pun juga berhasil diatasi lagi ya temennya, dan si Shu pun juga kembali lagi ke GDF dana dapat naik jabatan mungkin ya, jadi si Shu ini juga semakin loyal gitu ya sama GDF. Nah itu dia teman, sudah selesai ya teman untuk pembahasan kita. Jadi untuk skor ratingnya adalah 7,5 mungkin ya. Ya, 7,5/10. Cukup lah teman ya. Karena
kalau 8 agak terlalu tinggi ya temennya, mungkin 7,5 nih karena ya filmnya mungkin kebanyakan, terus episode Ultraman Arc-nya itu ya yang utamanya itu sedikit banget ya, terus crossover-nya yang sama Blaster itu sedikit mengecewakan ya, karena terlalu biasa banget atau kayak kuring gitu ya untuk crossover-nya. Nah habis itu episode 21 gokil, episode 23 itu ya biasa aja sih termnya. Terus untuk episode 22 itu unik dan aneh. Yang bisa dibilang itu ya termnya unik dan aneh. Debunya Art Galaxy Armor juga ya oke lah termnya. Terus juga untuk episode debunya Kivas itu juga oke ya. Terus episode debunya Luna Armor juga oke sih ya. Yang mungkin itu aja kali ya, mungkin 7,5 atau 7,7 lah teman ya, udah cukup lah teman untuk review satu ini. Teman kalian bisa komen teman rating kalian berapa untuk series ini, apakah memuaskan atau tidak, dan kita tunggu untuk next Ultraman ya, Ultraman Omega ya. Aduh tahun ini bakal banyak nih ya kejutan ya teman ya, Ultraman Omega, Goshuger, Gav, dan pastinya wah anime Sentai, dan juga pastinya banyak project lainnya gitu ya. GF kapan nih gitu ya, generasi Star mulu ya sampai season 3 gitu ya. Jadi seharusnya ada movie Ultraman Arc juga teman. Jadi teman untuk membahas kita untuk serial berikutnya ya. Sampai jumpa Arc, sampai jumpa Shu, Rin, Ban, aduh sampai jumpa, aduh sudah pasti ya temennya series ini juga akan mungkin banyak yang rewatch lagi mungkin ya kan, who knows gitu ya. Jadi sampai jumpa Arc, ketemu lagi di next serial Ultraman Omega. Goodbye.